Eh, Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada pertemuan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi mengenai probiotik. Ini dimulai saja ya. Probiotik komunitas sebagai terapi ajukan COVID-19. Saya mulai untuk share screen-nya ya. Ya, silakan dok. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk rekan-rekan dokter sekalian yang juga hadir, untuk senior-senior saya, adik-adik kelas saya, dan juga pasien-pasien yang saya yang juga barangkali telah diundang juga hadir di sini. Pada pembicaraan kali ini kita akan membicarakan mengenai probiotik komunitas multiple strain probiotik sebagai terapi ajuvan COVID-19. Nah, kita lihat data yang ada di sini yang tercatat pada tanggal 23 September tahun 2020, beberapa hari yang lalu ya. Ternyata kondisi data COVID-19 di Indonesia sudah seperti ini. Jadi yang meninggal itu mencapai 9.977 atau 3,88%, dan yang sembuh 187,958 ya. Konfirmasi di atas 250.000. Nah, tetapi saya melihat lagi data pada tanggal 26, jadi 3 hari kemudian ternyata telah ada perubahan data, pergeseran seperti ini, perubahan dibandingkan tanggal 23 yang tadi itu, dan selisih 331 orang yang meninggal dalam waktu 3 hari telah terlaporkan. Ini sesuatu yang sangat bermakna ya untuk kondisi kita pada saat ini, sehingga kita perlu sangat memberikan perhatian penuh tentu saja untuk kesehatan kita dari dalam. Ada suara apa itu ya? Iya. Baik. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pada gambaran yang ada di tabel ini. Di sini berbicara mengenai maaf sebentar. Ya, COVID-19 clinical karakteristik ya. Jadi kalau kita lihat karakteristik klinis dari COVID-19 itu bervariasi dan ini diambil dari data yang ditemukan dari Januari sampai dengan Maret ya tahun 2020. Paling banyak demam dan berbagai data yang lain yang ditemukan di sini, demam, batuk kering, lemah, batuk yang produktif, nafas pendek, nyeri otot, sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, mual dan muntah, rhinore, abdominal pain, dan chest pain ya. Secara berurut seperti itu. Kemudian kalau kita lihat secara comorbidity yang ditemukan pada dari penelitian di Januari sampai dengan Maret, itu ternyata yang paling banyak ditemukan itu comorbidity hipertensi, kemudian cardiovascular disease, diabetes, infeksi yang lain selain dari COVID itu sendiri, termasuk HIV dan sebagainya, kemudian malignansi atau kanker, kemudian respiratory system yang terganggu sebelumnya, lalu renal disorder juga gitu ya, dan imunodefisiensi. Jadi kasus-kasus imunologis, autoimun dan sebagainya termasuk yang beresiko tinggi. Ini disusun berdasarkan urutan, yang paling banyak ternyata bicara tentang masalah kardiovaskuler ya. Penyakit kardiovaskuler dari hipertensi dan kardiovaskuler. Juga diabetes akan mempengaruhi kardiovaskuler, maka ini termasuk 3 penyakit terbanyak yang tampaknya ditemukan sebagai komorbiditas. Lalu kita juga melihat underlying medical condition yang lain ya. Jadi selain dari komorbid atau penyakit penyerta juga kondisi yang melatar belakangi ditemukan seperti ini. Ada hipertensi, obesitas, chronic lung disease, diabetes mellitus, dan cardiovascular disease sebagai 5 posisi terbanyak yang menempati situasi yang mendasari kondisi medis pasien-pasien tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan mengenai komorbiditas yang menjadi yang menjadi utama ya di antara kasus-kasus kematian COVID-19. Nah, ini ada daftarnya di tabel sebelah sini. Dan di sini kita lihat seperti yang juga tadi sudah disebutkan, hipertensi menempati posisi paling tinggi, kemudian diabetes, hiperlipidemia, coronary artery disease, renal disease, demensia, COPD, cancer, atrial fibrillation, dan heart failure ya. Nah, permasalahannya, kalau kita mengetahui ternyata komorbiditas inilah yang menjadi dasar yang paling kuat terhadap timbulnya tingkat keparahan yang lebih tinggi pada kasus COVID-19 yang meninggal gitu ya. Tampaknya kita perlu memberikan perhatian yang lebih tinggi terhadap hal ini untuk melihat apa akar masalahnya. Jadi mengapa penyakit-penyakit ini muncul gitu? Sebetulnya apa sih akar masalahnya sehingga orang-orang itu memiliki permasalahan komorbiditas yang seperti ini dan kemudian ternyata menimbulkan kematian yang lebih banyak gitu ya pada kasus infeksi COVID di masa pandemi ini. Nah, apa yang sudah dibahas oleh Dr. Widya sebelumnya,
itu sudah sangat menarik sekali bagi kita ya tentang mitokondria, bahwa mitokondria itu sebagai sesuatu yang perlu kita perhatikan secara khusus kualitasnya dan keadaannya gitu ya, sehingga kita perlu support nutrisi yang memadai gitu setiap harinya, dan variabilitas dari nutrisi harus banyak dan memadai, mencegah inflamasi dan sebagainya. Nah, itu termasuk akar masalah ya. Nah, kita juga akan bahas akar masalah yang lain yang juga perlu kita perhatikan dan kita pelajari sehingga kita tercegah dari kasus-kasus yang seperti ini. Nah, ini adalah pohon akar masalah ya. Jadi ada penyakit yang muncul yang berupa obesitas, fibromialgia, artritis, diabetes, cancer, heart disease, autoimmune disease misalnya. Ini sesuatu yang tampil di permukaan, yang diketahui, dikenal, terdeteksi sebagai suatu penyakit yang gejalanya ada dan deteksi lab-nya juga jelas, lalu didiagnosa demikian. Nah, tetapi sebetulnya ada hal yang di balik ini semua, di bawah tanah yang tidak terlihat, yang menjadi dasar penyebab semuanya itu terjadi. Nah, di sini ada disebutkan tentang ketidakseimbangan hormonal, kemudian tentang ketidakseimbangan inflamasi atau peradangan, karena tubuh kita memiliki potensi peradangan setiap hari ketika kita memakan makanan yang tidak sehat, begitu ya. Kemudian juga toksin memberikan pengaruh. Jadi ada ketika toxic chemical exposure itu bertambah gitu ya pada tubuh kita, maka situasi tubuh kita menjadi semakin beresiko untuk mengalami kelemahan-kelemahan. Structural imbalance juga, kemudian detoxification imbalance. Dalam hal ini kemampuan untuk mendetoksifikasi toksin yang masuk dan menjadi sesuatu yang setiap hari memang memapar, itu perlu disertai dengan kekuatan tubuh dan organ yang mampu mendetoksifikasi dengan baik. Dalam hal ini kondisi organ livernya perlu disiapkan dengan kondisi liver yang baik tentu saja, yang memadai, yang kuat ya. Nah, kemudian imun balance ya, keseimbangan imunitas. Dan mitochondrial dysfunction yang tadi dibahas ya. Jadi kelemahan mitokondria bisa menyebabkan akar masalah dari penyakit-penyakit yang banyak di atas. Termasuk toxic emotion. Ini hati-hati juga, masa pandemi ini melahirkan situasi yang memancing emosi bisa jadi gitu ya pada sebagian besar orang dengan aneka bentuk emosi, bisa berupa marah, bisa rasa takut ya dan sebagainya. Banyak hal gitu, rasa keterpisahan sosial gitu ya, sesuatu yang mungkin bagi orang-orang ekstrovert yang senang sekali bergaul itu menjadi sebuah beban tersendiri dan sebagainya. Nah, semuanya ini bisa menjadi akar masalah bagi timbulnya berbagai penyakit. Dan ada satu lagi yang perlu kita perhatikan dari akar masalah ini adalah digestive, absorptive, dan microbiological imbalance. Jadi bagaimana pencernaan kita memiliki kemampuan menyerap dengan baik, dan kemudian bagaimana ketidakseimbangan mikroba yang ada di tubuh kita itu bisa berpengaruh terhadap kemampuan ini gitu, dan ini ternyata menjadi sebuah akar masalah tersendiri. Dalam kajian kita kali ini saya akan lebih banyak memfokuskan di aspek ini gitu ya, dan kita juga akan mengkaji mengapa aspek ini menjadi sangat penting. Ya. Nah, mari kita lihat ada istilah yang disebut dengan mikrobiom. Ada gambarnya di sini ya, mikrobiom. Mikrobiom itu adalah kumpulan habitat mikroba yang ada pada kalau human microbiome itu berarti pada tubuh manusia. Yang saya maksud di sini tentu saja kita bicara tentang human ya. Jadi microbiome yang ada pada human, pada tubuh manusia itu ternyata memiliki efek yang baik sekali untuk fisiological tubuh, fungsi-fungsi fisiologis. Jadi pertama untuk digestion diantaranya, untuk produksi mukus sebagai protektor, untuk energi gitu ya, kemudian untuk meningkatkan fungsi dari imunitas. Dan ternyata kondisi ini bisa diganggu gitu ya, dan beberapa gangguan yang bisa menimbulkan masalah pada mikrobiom itu ada dari latar belakang genetik. Ya, ada dari latar belakang genetik misalnya orang yang memang dari kecilnya sudah punya permasalahan mikrobiom yang ternyata dibawa dari orang tuanya. Bisa jadi sebenarnya yang dibawa ini bukan basic tubuhnya, tetapi basic pembiasaan hidup orang tuanya dibawa, yang kemudian sudah menjadi membentuk genom-genom baru. Jadi genomnya itu dibentuk ya, dipengaruhi secara epigenetik, sehingga akhirnya mempengaruhi kepada turunannya dan seterusnya. Ini bisa menjadi hal yang mempengaruhi ketidakseimbangan dari mikrobiom. Kemudian obat-obatan, xenobiotics, kemudian polusi, stres, diet yang tidak sehat tentu saja, epigenetik yang tadi saya sebutkan, pengaruh dari lingkungan mempengaruhi genom kita, kemudian antibiotik yang dikonsumsi baik secara persepan maupun secara tidak sengaja.
Nah, antibiotik yang dikonsumsi persepan ini memang tentu saja ada latar belakang alasan ya, misalnya infeksi dan sebagainya. Hal yang tidak terhindarkan apabila terjadi biasanya diberikan ini sebagai obatnya. Tetapi yang tidak sengaja inilah yang kita lebih tidak mengerti lagi. Jadi misalnya kita mengkonsumsi produk hewani yang ternyata dari peternakannya itu sudah dikelola secara penggunaan antibiotik yang dengan tujuan untuk menghindari kematian dari binatang-binatang itu gitu ya, tetapi sebenarnya ini malah menumpuk akumulasi antibiotik di dalam daging tersebut yang dimakan oleh manusia. Maka secara rantai makanan ini bisa menimbulkan efek yang merugikan bagi tubuh kita karena mengganggu keseimbangan mikrobiom. Nah, dan gangguan-gangguan ini bisa menimbulkan penyakit. Contohnya, ini dari sisi kemampuan digestion ya atau kemampuan penyerapan dan pembentukan nutrisi. Misalnya vitamin B12 ternyata juga hasil bentukan dari mikroba. Jadi bukan hanya sebagai bagian dari support vitamin yang kita konsumsi dari luar saja gitu ya, tetapi juga hasil bentukan dari mikroba. Dan apabila terjadi penurunan kadar vitamin B12 karena mikroba yang dibutuhkan untuk pembentukan vitamin B12 tidak tersedia, maka terjadi anemia perniciosa misalnya. Turunnya kadar vitamin K juga demikian ya, dan juga neurotransmitter pada otak yang ternyata sebagian bahkan banyak begitu ya dari mikroba yang membentuk neurotransmitter otak kita. Selama ini mungkin kebanyakan kita menganggap neurotransmitter produk tubuh gitu ya, tapi ternyata bukan produk tubuh saja gitu. Sebagiannya bahkan banyak perannya adalah produk dari mikroba yang hidup di tubuh kita. Mereka yang membentuk. Dan ketika itu kekurangan, ketika neurotransmitter ini mengalami gangguan, maka terjadi ansietas dan juga terjadi depresi gitu ya. Jadi pada orang yang bingung dengan dirinya, kenapa saya selalu cemas, kenapa saya selalu khawatir gitu ya, dan saya mendapati ada beberapa pasien saya yang mengeluhkan hal ini begitu ya. Bahkan sampai mungkin merasa perlu pergi ke psikiater atau psikolog gitu ya. Ternyata bisa jadi mungkin akarnya berawal dari kondisi mikroba yang tidak seimbang yang melemahkan pembentukan neurotransmitternya ini begitu. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa mengganggu mikrobiom dan dapat menyebabkan terjadinya disbiosis atau ketidakseimbangan mikroba. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa fungsi yang bisa diketahui tentang mikroba yang berperan di pencernaan kita. Pertama, sebagai fungsi proteksi atau perlindungan. Jadi, ketika ada mikroba patogen, baik dari golongan virus maupun dari golongan jamur atau juga dari bakteri yang sifatnya patogen atau memiliki kemampuan menginfeksi dan merusak tubuh, maka ini bisa disingkirkan gitu ya dengan kehadiran mikrobiom yang sehat dan seimbang. Nah, kemudian kompetisi dari nutrisi juga bisa menimbulkan jadi di antara mikroba yang patogen itu nanti akan membutuhkan untuk lengket kepada reseptor dan masuk ke dalam sel dan menimbulkan infeksi. Nah, ini ternyata dengan adanya mikroba yang baik dalam saluran pencernaan kita pada permukaan epitel usus kita bisa menjadi reseptor competition. Mereka berkompetisi dengan yang patogen sehingga tidak nempel gitu ya. Kemudian juga ternyata mikroba juga memproduksi faktor-faktor antimikrobial yang sifatnya bisa menjadi penangkal gitu ya. Nah, itu yang pertama, protective function. Yang kedua adalah metabolic function, fungsi-fungsi metabolik yang juga ternyata dibantu oleh mikroba. Dalam hal ini misalnya bahwa sel epitel itu selalu akan ada proliferasi atau perbanyakan atau pertumbuhan sel-sel baru gitu ya. Nah, dan juga bisa berpotensi mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk gitu. Tentu saja diferensiasi tidak diharapkan berubah menjadi banyak lalu menjadi masalah. Contohnya kanker itu adalah jenis diferensiasi sel yang bermasalah gitu. Nah, kemudian mikroba ini bisa menjadi kontrol bagi diferensiasi maupun proliferasi dari sel epitel di saluran cerna kita. Jadi tidak akan berlebihan dan tidak akan menimbulkan masalah begitu. Nah, lalu juga untuk diet yang mengandung unsur karsinogen, misalnya yang mengandung penyedap, pengawet, pemanis buatan, pewarna gitu ya, pengemulsi gitu. Itu semuanya bisa menjadi karsinogen bagi tubuh kita, termasuk hormonal berlebih yang tidak proper yang kita dapatkan dari ayam yang kita makan, daging yang kita makan, ya termasuk tadi antibiotik berlebih tadi. Yang bisa menimbulkan permasalahan. Nah, itu bisa di metabolisme oleh mikroba yang baik. Mereka bisa memakannya, mereka bisa mengontrolnya dan menetralisir itu. Nah, mereka juga mensintesis vitamin-vitamin. Tadi yang sempat disampaikan mengenai multivitamin dan sebagainya, nutrisi-nutrisi, itu sebagian tuh ada yang disintesis bahkan oleh mereka, dibuat oleh mereka. Jadi misalnya sebagian dari vitamin C, sebagian dari vitamin D juga ada yang dibuat oleh mereka. Sehingga ini sempat ada kasus yang terlaporkan,
bahwa seseorang mengkonsumsi vitamin D dan vitamin C dengan jumlah yang memadai, yang banyak, tapi peningkatan kadar di dalam darahnya ketika dikontrol, ketika dicek itu lambat begitu ya. Tapi ketika dibantu, didukung dengan bahan berbasis mikroba yang disuplementasikan, dalam hal ini adalah probiotik, ternyata kemampuan penyerapannya jadi jauh meningkat lebih cepat. Dan kemampuan kehadirannya dari sisi kadar yang ada di dalam darah ketika diperiksakan, terlihat meningkat kadarnya seperti itu ya, setelah dikombinasikan. Karena kemampuan penyerapan sel menjadi meningkat, kemudian kemampuan pembentukan dari mikroba sendiri. Jadi mikroba yang membentuk multivitamin ini pun juga bertambah jumlahnya, mereka juga bisa ikut membantu membentuk selain dari suplementasi yang telah dikonsumsi, maka ini meningkatkan kadarnya, seperti itu ya. Nah, kemudian juga memberikan efek fermentasi untuk non-digestible dietary. Jadi makanan yang tidak bisa dicerna, yang di dalam pencernaan itu akan terus turun sampai dengan usus besar itu pada akhirnya akan mengalami fermentasi. Itu sebabnya kenapa kalau kita mengeluarkan gas alam yang natural dan menyehatkan itu sering menimbulkan masalah gitu ya, karena aromanya yang tidak sedap. Nah, tapi sebenarnya aroma yang tidak sedap ini gambaran bahwa fermentasi yang normal dan sehat itu telah terjadi dan itu bagus. Nah, dan fermentasi ini ternyata berguna gitu. Ini bagus karena nanti akan merangsang mikroba yang menghasilkan SCFA. SCFA atau short chain fatty acid ini adalah salah satu metabolit yang dihasilkan oleh mikroba yang ada pada usus besar. Ketika non-digestible dietary-nya itu memadai, mereka akan memproduksi itu dengan lebih banyak, dan itu ternyata bagus gitu, karena punya efek atau manfaat yang banyak, termasuk diantaranya mencegah fibrosis pada paru gitu ya, dan meningkatkan kesehatan saluran nafas dan sebagainya, itu juga diperankan oleh keberadaan SCFA ini. Nah, juga ion absorption, kemudian salvage of energy, termasuk dari metabolic function yang didukung oleh keberadaan mikrobiom yang sehat dan seimbang. Nah, berikutnya adalah structural function. Nah, jadi secara struktur juga mikrobiom atau mikroba yang sehat dan seimbang memiliki efek yang baik sebagai barrier, ya, memperkaya barrier atau perlindungan pada permukaan epitel gitu. Juga di permukaan epitel juga akan ada rangsangan terhadap pembentukan IgA, ya, imunitas. Kemudian apical tightening of tight junction. Jadi tight junction yang sifatnya sebagai perlindungan pada epitel ini akan diperkuat gitu ya, dibuat menjadi lebih baik begitu ya. Nah, juga untuk development dari imun sistem sendiri ternyata juga sangat besar perannya dari mikroba terhadap hal ini gitu ya. Nah, seperti itu. Sebentar. Ya. Jadi komensal bakteria atau bakteri-bakteri komensal yang biasa hidup di saluran cerna itu akan menghasilkan banyak sekali efek protektif, structure, dan metabolic effect gitu ya terhadap pencernaan kita. Nah, ini ada sebuah gambar mengenai bagaimana hubungan antara mikrobiota, gut mikrobiota yang ada di saluran cerna terhadap aneka organ. Kepada brain, kepada otak, kepada lung, kepada paru, kepada liver, dan di sini tidak disebutkan, tetapi sebetulnya punya efek juga kepada aneka organ-organ lain, sampai kepada kulit, kepada renal, kepada jantung gitu ya, kepada saluran genital, urogenital gitu. Itu semuanya berpengaruh gitu. Kepada hormonal juga semua berpengaruh. Jadi dari satu akar masalah yang ada di pencernaan, bicara tentang mikroba yang ada di pencernaan, ini permasalahan ini akan menjadi akar bagi seluruh permasalahan yang lain. Nah, di gambar ini tergambarkan bagaimana kalau terjadi ketidakseimbangan, timbul permasalahan kepada berbagai organ. Dan bagaimana kalau di sana sehat, timbul manfaat bagi berbagai organ, seperti itu ya. Jadi mungkin sekilas saja saya sampaikan seperti ini. Untuk singkatnya, kita lanjutkan lagi. Nah, juga ada hubungan antara gut atau saluran cerna dengan otak dengan endokrin gitu ya. Jadi dengan pembentukan hormonal gitu, itu juga ada kaitannya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang timbul sebagai bagian dari masalah hormonal imbalance seperti yang tadi kita sebut di pohon akar masalah, ternyata juga bisa berkaitan dengan masalah mikrobiota yang tidak seimbang, yang dimana mereka berperan terhadap pembentukan hormonal tersebut. Seperti itu. Jadi ternyata disbiosis atau ketidakseimbangan mikroba yang ada di saluran cerna ini mempengaruhi pada hampir semua penyakit kronik degeneratif seperti yang digambarkan di sini, kepada obesitas, diabetes, autoimun disease, cancer, alergi, liver disease, atherosclerosis, metabolic syndrome, hipertensi, multiple sclerosis, Alzheimer, dan aging, ya, proses penuaan yang lebih cepat. Berpengaruh kemana-mana ternyata. Maka, nah, mari kita lihat. Akar masalah dari aneka macam penyakit yang juga ada pada gambar pohon yang kedua, ini gambar pohon yang kedua ya, ternyata gut mikrobiota ini memiliki akar masalah yang besar gitu, perannya sangat besar. Mari kita lihat lagi di halaman sebelumnya, ya.
yang tadi menggambarkan apa namanya pohon. Nah ini ya, pohon yang di sini menunjukkan bahwa microbiological imbalance itu sebagai salah satu bagian. Nah, tapi kalau kita sudah membahas yang tadi, akhirnya kita memahami bahwa ternyata hormonal imbalance, structural imbalance, inflammatory, toxic chemical exposure tadi berkaitan juga ya, detoksifikasi, imun imbalance, semuanya itu termasuk mitochondrial dysfunction ada kaitan yang sangat erat dengan keberadaan keseimbangan mikroba. Nah, termasuk toxic emotion tadi, artinya toxic emotion ini kalau dianggap sebagai suatu apa namanya hubungan timbal balik gut brain axis tadi itu ya, itu hubungannya timbal balik. Jadi apakah masalahnya itu ada di pencernaan dulu, ataukah di brainnya dulu gitu, di cara berpikirnya dulu, yang mana? Ini bisa seperti antara telur dan ayam, mana duluan kita tidak tahu gitu, dan itu bisa kedua-duanya. Jadi ketika seseorang mikrobiota di saluran cernanya terganggu, maka gangguan itu bisa menimbulkan gangguan pada pola pikirnya, bisa menimbulkan stres dan ansietas. Demikian pula sebaliknya, stres dan ansietas yang disebabkan karena cara berpikir yang salah, gitu, yang tidak seimbang juga, emosi yang tidak stabil, yang tidak dikendalikan, bisa mempengaruhi mikrobiota yang ada pada pencernaan. Jadi bisa saling berpengaruh seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi kepada halaman-halaman selanjutnya. Ya, kita kembali kepada pohon yang kedua. Nah, jadi ternyata tampaknya gut mikrobiota ini bisa menjadi biangnya gitu ya, biang akar masalah gitu untuk berbagai permasalahan. Dari gut mikrobiota yang terganggu bisa menimbulkan obesitas, penumpukan lemak berlebih, diabetes atau insulin resisten, kemudian sistemik inflamasi, bisa sampai endotoksemia, septikemia, metabolic syndrome, rheumatoid arthritis, asma, NAFLD, fatty liver ya, sampai bisa menimbulkan kerusakan pada liver, hipertensi, endocrinal imbalance, ketidakseimbangan hormonal, bahkan kanker pada kolorektal, kemudian diare, konstipasi, celiac disease, gastroenteritis, IBD, IBS, Crohn disease termasuk diantaranya GERD ya, gitu. Itu semuanya bisa berawal dari gut mikrobiota yang terganggu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi dysbiosis itu sebetulnya apa? Nah, ini ada keterangan mengenai dysbiosis. Dysbiosis ini adalah gangguan konten atau kandungan mikrobiom normal yang dapat mengganggu hubungan simbiosis antara inang dan mikroba terkait. Yang dimaksud dengan inang itu adalah kita. Tubuh kita adalah inang gitu atau host gitu ya. Sedangkan mikroba terkait ini adalah mikrobiom, human microbiome yang ada di tubuh kita dan kita bersimbiosis gitu ya, simbiosis mutualisme seharusnya. Tetapi kalau terjadi gangguan bisa menjadi simbiosis parasitisme begitu ya. Nah, tipe-tipe dysbiosis ini ada beberapa. Yang pertama adalah loss of beneficial bacteria, kehilangan dari bakteri-bakteri yang bermanfaat gitu ya. Yang kedua, tipe dysbiosis yang kedua adalah overgrowth atau pertumbuhan yang berlebih dari potensiali patogenik bakteria atau dari bakteri-bakteri yang memiliki potensi patogen. Dalam hal ini bakteri ini biasanya dalam posisi ketika kadarnya cukup gitu ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak banyak, tidak berlebih, maka dia menjadi baik gitu. Disebutnya bakteri yang oportunis. Jadi kalau sedang baik, sedang seimbang, kadarnya cukup, itu baik dia menjadi bakteri baik. Tapi kalau berlebih, tumbuhnya berlebih, ternyata dia bisa berubah menjadi patogen. Nah, ini yang poin yang kedua ini terjadi pada mikroba yang sifatnya oportunis ya. Nah, bisa terjadi overgrowth. Nanti kita akan lanjutkan penjelasan terkait yang poin 2 juga ya. Kemudian yang ketiga, tipe dysbiosis itu bisa kehilangan dari seluruh diversitas bakteria gitu yang ada di tubuh. Jadi tubuh kita itu ternyata memiliki diversifikasi mikroba yang luar biasa, sangat banyak gitu ya, kandungan tubuh strain-nya itu multiple strain sinergistik yang saling bekerja sama ya. Di tubuh kita tuh basicnya tuh seperti itu. Dan ketika itu terjadi dan keberadaan mereka baik dan aman dan memadai begitu ya, maka sebetulnya keadaan ini akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan memiliki kekuatan imunitas yang memadai. Nah, tetapi apabila diversifikasinya ini berkurang, diversitasnya berkurang, yang seharusnya ada E. coli ada loh, E. coli termasuk bagian dari bakteri baik sebetulnya, bakteri yang dibutuhkan maksud saya. Tapi dia sifatnya oportunistik, kalau dia kebanyakan bisa menimbulkan masalah. Nah, kalau E. coli-nya tidak ada atau kekurangan sekali, ternyata ada masalah. Dan bisa menimbulkan gangguan pada pembentukan insulin, karena ternyata E. coli adalah salah satu bakteri yang membantu pembentukan insulin, misalnya seperti itu. Nah, ini ada 3 macam jenis dysbiosis ya, yang atau ketidakseimbangan mikroba tubuh. Nah, penyebab dysbakteriosis atau dysbiosis ada banyak. Dari diet yang tidak seimbang, yang tadi sudah panjang lebar Dr. Widya jelaskan ya, mengenai ketidakseimbangan diet, itu juga menjadi penyebab. Kemudian dari kehadiran helminths atau cacing juga bisa inflammatory process ya, proses-proses peradangan.
Kemudian rectal cleansing. Nah, ini kalau ada yang melakukan rectal cleansing, mungkin di Indonesia tidak terbudaya dengan rectal cleansing seperti ini ya. Ternyata rectal cleansing atau disebut juga enema sebetulnya ada manfaatnya, tetapi kalau tidak dikontrol dengan baik ini bisa menimbulkan resiko juga untuk kekurangan mikroba. Kemudian kronik dan akut infeksi gitu. Nah, yang akut seperti halnya COVID ya, yang kronik seperti halnya TB misalnya, ini bisa menimbulkan masalah disbakteriosis juga atau disbiosis. Kemudian penggunaan kemoterapi, antiviral drugs, radioaktif isotop, hormon terapi, yang tadi juga sempat dibahas bisa merusak mitokondria, juga ternyata bisa menimbulkan disbiosis juga atau disbiosis juga. Treatment dengan antibiotik sudah jelas, karena antibiotik membunuh bakteri. Nah, sekarang treatment dengan antibiotik, bakteri dibunuh, yang dibunuh tujuannya bakteri yang berlebih secara patogen. Tapi ternyata bakteri lain yang juga baik ikut terbunuh juga. Nah, inilah yang menimbulkan disbiosis yang lebih parah sebetulnya. Kemudian kasus kronik seperti diabetes mellitus, kanker, penyakit pada liver dan pankreas itu semua juga bisa menimbulkan gangguan disbiosis atau disbakteriosis. Dan yang di sebelah kanan, ini kita bisa lihat yang sebelah kanan, vitamin D deficient function ya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang juga dituliskan di sebelah kanan ini juga bisa menjadi penyebab disbiosis juga ya. Antibiotik, western lifestyle, steroid, birth control pills, pil KB ya. Ada drug NSAID, aspirin, stres, pur diet sugar ya yang diproses. Jadi kalau makan-makan yang diproses yang tidak natural, yang tidak asli dari alam ini menambah efek ketidakseimbangan. Infeksi, penyakit-penyakit yang lain, penggunaan konsumsi botol ya, maksud saya susu botol bagi bayi gitu ya, bukan ASI juga berpengaruh karena ASI itu ternyata mengandung mikroba. ASI itu ternyata adalah probiotik natural bagi bayi gitu. Nah, ketika probiotik natural ini tidak diberikan, maka ya diberikan susu tambahan yang sifatnya dari botol, yang instan. Ini sebetulnya tidak akan memberikan support microbiome yang baik bagi bayinya. Jadi memang penting sekali untuk ASI diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya. Kemudian pada orang yang berusia tua, nah old age, extreme age, pada orang yang berusia sangat tua, ini ternyata bisa berefek kepada tubuhnya itu secara disbiosis juga. Mengapa? Nah, karena gini, ketika kita lahir, manusia lahir, kita akan dibekali melalui jalan lahir ibu kita, mikroba-mikroba yang akan dibutuhkan oleh kehidupan kita gitu. Dan itu diberikan melalui jalan lahir ibu kita. Ketika bayi ini dilahirkan bukan melalui jalan lahir yang normal, bukan melalui serviks, tetapi keluar lewat perut ya, dioperasi, maka mikroba yang baik itu tidak didapat gitu sebagai bekal pertama bagi bayi, dia tidak dapat. Jadi dia sudah mulai memiliki disbiosis awal gitu ya bagi bayi-bayi yang dilahirkan secara cesar. Nah, kemudian ketika sudah lahir, ada harapan mendapatkan support tambahan dari ASI. Nah, tetapi bila ASI tidak diberikan secara adekuat, secara memadai, bisa timbul lagi disbiosis kedua gitu bagi bayi yang baru lahir. Nah, tapi ketika bayi mendapatkan yang normal, yang sehat, melalui jalan lahir dapat, melalui ASI dapat, dan optimal hingga 2 tahun, bayi ini memiliki imunitas yang lebih baik. Nah, dan dia sudah mendapatkan mikroba di tubuhnya sebagai bekal awal ini untuk menemani dirinya sepanjang hayat gitu ya, sampai akhir hayatnya, sampai tua gitu. Nah, dan lucunya, mikroba yang dibekalkan kepada seorang manusia ini adalah mikroba yang semakin lama juga ikut menua bersama dirinya. Jadi kalau seseorang yang usianya sudah lanjut, dia pasti punya mikroba juga, tetapi mikroba tubuhnya itu sudah menua. Nah, jadi apabila orang yang sudah sepuh, sudah lansia, diberikan support microbiome tambahan secara suplementasi menggunakan probiotik yang multiple strain ya, yang strain-nya itu lebih banyak variabilitasnya, ini akan lebih bagus gitu, karena dia akan seakan-akan diremajakan gitu ya, mikrobiomnya diremajakan, ini akan sangat berguna. Nah, kemudian yang lain, immunosuppression, pollution, radiasi, alkohol, toxic chemical, poor dental hygiene ya, dental work misalnya menggunakan tambalan amalgam ya, atau merkuri itu juga, merkuri adalah logam berat bisa mengganggu dan merusak tubuh dan bisa menimbulkan disbiosis atau ketidakseimbangan mikroba juga, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah sebuah lingkaran setan. Saya mengajak untuk kita putuskan lingkaran setan ini. Seperti apa? Seperti ini ya. Ini lingkaran setan, a vicious cycle in critical illness. Ketika seseorang mengalami disordered microbiome, terganggu kemudian inflamasi sebagai akibatnya dari sana, dan inflamasi ini menimbulkan kerusakan pada jaringan. Disitulah timbul berbagai penyakit-penyakit kronik degeneratif. Nah, ternyata inflamasi itu sendiri memiliki efek balik negatif terhadap mikrobiomnya, gitu ya, mikrobiom itu sendiri. Efek baliknya adalah semakin memperlemah mikrobiomnya. Lalu tisu injurinya pun demikian, gitu ya, kerusakan pada organ menimbulkan efek balik negatif kepada mikrobiomnya. Makanya akan berputar-putar seperti ini dan tidak tuntas-tuntas gitu. Nah, kita mau putuskan lingkaran setan ini dari mana? Dengan simptomatik terapeutik, dengan pengobatan yang sifatnya simptomatis, meredakan inflamasi sesaat, misalnya seseorang terkena osteoartritis atau rheumatoid arthritis.
kemudian dengan kondisi artritisnya itu merasakan nyeri gitu ya. Dan nyerinya itu membuat yang bersangkutan tidak bisa beraktivitas. Akhirnya terpaksa harus makan pereda sakit yang sifatnya simptomatik atau pereda gejala. Ini saya sebut sebagai simptomatik terapeutik. Pengobatan yang meredakan gejala. Mungkin hilang ya gejalanya, tapi apakah ini menyelesaikan akar masalahnya? Tidak ya, ini hanya meredakan gejala sesaat. Sayang sekali banyak masyarakat awam yang kemudian menganggap obat-obatan yang dijual di pasaran itu menjadi penyelamat mereka karena mereka bisa beraktivitas dan menganggap itu obat dalam tanda kutip sesungguhnya gitu ya. Jadi kalau makan itu mas saya sehat gitu. Tapi kalau nggak makan itu saya sakit. Ya memang gitu ya karena itu hanya simptomatik. Jadi bagi Bapak Ibu yang terbiasa mengkonsumsi obat-obatan di luar sana, hati-hati karena sebetulnya ini hanya simptomatik dan tidak meredakan permasalahannya. Ini tidak menyelesaikan masalah. Nah, lalu bagaimana kalau kita mencoba untuk melakukan suplementasi kepada diversitas mikrobiom di tubuh kita? Keberagaman mikrobiom yang banyak itu kita suplementasikan saja. Nah, maka kita akan perbaiki mikrobiomnya dari awal, dari pangkalnya. Apabila ini kita lakukan, sebetulnya ini akan lebih baik. Nanti pada akhirnya inflamasi akan mereda, tissue injury akan tidak berlanjut lagi gitu ya. Dan bahkan ada harapan untuk melakukan regenerasi sel dengan bantuan suplementasi dari microbiome diversity ini, begitu. Nah, jadi kalau ditanya mau yang mana, antara microbiome diversity suplementasi atau symptomatic therapeutic untuk memutus ini, tentu kita sudah tahu jawabannya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, saya mau bahas sedikit tentang symptomatic therapeutic atau pengobatan simptomatis. Bagaimana kaitan pengobatan simptomatis ini pengaruhnya terhadap gut microbiome atau terhadap mikroba yang ada pada saluran cerna. Nah, ini ada sebuah penelitian yang meneliti tentang bagaimana pengaruh dari NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs terhadap gut microbiome. Nah, ini sumbernya yang di sebelah kiri. Dan ternyata hasilnya bahwa NSAID atau obat pereda sakit itu, obat antiinflamasi itu, ternyata mempengaruhi mikrobiom. Nah, mari kita lihat gambaran dari penelitiannya. Ternyata terjadi perubahan keseimbangan mikrobiota manusia pada pemberian obat-obatan. Jadi penelitian itu tidak hanya meneliti terkait non-NSAID saja atau obat pereda nyeri atau antiinflamasi saja, tapi juga meneliti yang lain. Jadi bukan hanya aspirin, tapi diteliti juga antibiotik, obat KB, kalsium, citalopram yang ditulis di sana ya, Prequil, hexofenadin, ibuprofen termasuk antiinflamasi, loratadin untuk obat-obat yang lainnya, naproxen, dan yang tidak diberikan dan yang diberikan vitamin saja. Nah, mari kita lihat untuk yang tidak mendapatkan obat-obatan sama sekali dan yang mengkonsumsi vitamin. Di sini ada warna, dan warna ini menggambarkan diversitas mikrobiom. Jadi, setiap warna itu mewakili strain dari mikroba yang ada di tubuh manusia. Nah, lalu kita perhatikan yang di atas, yang antibiotik, lihat pergeserannya. Jadi, ada warna yang bertambah di situ. Ada 3 warna yang saya perhatikan paling dominan. Warna hijau lumut ya, warna oranye, dan warna abu-abu. Nah, mari kita perhatikan gambaran itu. Nah, di sini ada gambar warnanya. Ternyata pada penggunaan antibiotik itu ditemukan perubahan keseimbangan mikroba bahwa ada genus Bacteroides yang meningkat dari 3 jenis. Jadi ini Bacteroides ini kan ada banyak macamnya. Nah, ini ditemukan ada 3 genus Bacteroides yang meningkat kadarnya pada penggunaan antibiotik. Mari kita amati Bacteroides itu apa gitu ya, kita lihat. Nah, ini ternyata ada penelitiannya juga tentang Bacteroides, ada penjelasannya. Ternyata Bacteroides ini sebenarnya bakteri oportunistik. Jadi dia bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, begitu. Mari kita lihat di sini. Nah, ini ada satu kalimat pertama, Bacteroides species are significant clinical pathogens. Secara signifikan bisa berefek patogen atau menimbulkan penyakit klinis, begitu ya. Nah, tetapi juga dia punya banyak manfaat sebetulnya. Nah, mari kita lihat. Ini adalah terjemahannya dari yang tadi ya. Jadi memang dia signifikan secara patogen, dia punya peran patogenitas yang lebih tinggi, gitu. Tetapi karena dia sifatnya oportunistik dan dia punya manfaat, ternyata dia punya manfaat seperti yang digambarkan pada yang saya lingkari ini, gitu. Jadi beberapa hal diantaranya, jadi si Bacteroides ini punya kemampuan adaptasi gitu ya terhadap ketersediaan nutrisi. Kemudian juga dia punya sistem pompa untuk mengeluarkan zat beracun, dia bisa menetralisir toksin gitu ya. Dan dia punya kemampuan untuk mempengaruhi sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mengontrol patogen atau pesaing lainnya. Jadi kalau keberadaan Bacteroides ini memadai dan mencukupi kadarnya, pada kadar yang seimbang yang dibutuhkan tubuh dan tidak terlalu banyak, dia bisa punya manfaat-manfaat yang seperti ini. Menetralisir toksin, kemudian mempengaruhi sistem kekebalan tubuh untuk mengontrol patogen yang lain, gitu ya.
dan dia punya kemampuan untuk beradaptasi dengan ketersediaan nutrisi. Jadi nutrisinya tidak terlalu memadai, dia masih bisa bertahan seperti itu. Makanya penggunaan antibiotik yang tadi tujuannya adalah membunuh mikroba, mikroba lain banyak terbunuh juga, dan Bacteroides ini yang paling bertahan, makanya dia malah semakin banyak jumlahnya. Tetapi di sini ada kalimat lagi. Bacteroides fragilis yang hanya menyumbang 0,5% dari flora kolon manusia, itu adalah bakteri yang paling sering diisolasi karena faktor virulensinya kuat. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah 0,5% dari flora kolon manusia. Jadi dia dibutuhkan, tetapi jumlahnya cukup segitu saja, gitu ya. Ketika dia bertambah, nah itulah menjadi potensi patogen. Itulah yang bisa menimbulkan permasalahan, seperti itu. Jadi tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah di muka bumi ini. Semua yang telah diciptakan, semua mikroba itu bermanfaat, dan ternyata mereka punya manfaat sesuai dengan kadar yang ditentukan. Jadi kalau berlebihan, kalau tidak seimbang, itulah timbul masalah. Nah, bagaimana hubungan antara infeksi? Maaf, 5 menit lagi ya, Dok. Oke. Ya. Nah, ini ada tentang gut lung axis ya. Jadi hubungan antara infeksi paru dengan pencernaan, ada yang disebut dengan gut lung axis, dan SARS-CoV-2 atau infeksi COVID itu ada di menempel pada S reseptor yang ada di paru dan pencernaan, yang ternyata juga kalau seseorang SARS-CoV-2 juga gitu ya. Nah, gimana kalau disbiosis? Maka fatal, bisa terjadi kelemahan pada imunitasnya, dan ini yang perlu kita cermati bagaimana untuk mencegahnya. Nah, ini ada gambaran di jurnal yang satu ini ya. Di sini dikatakan untuk mencegahnya, improving gut microbiota profile dengan personalized nutrition, dengan mengkonsumsi nutrisi secara personal, jadi yang memang sesuai dengan kebutuhannya, dan juga suplementasi gitu ya, yang diketahui bisa mengimprove immunity. Dan bisa menjadi pencegah gitu bagi terjadinya penyakit seperti itu. Dan disarankan penggunaan prebiotik dan probiotik itu disarankan sangat disarankan untuk menemani kasus-kasus dengan COVID-19. Nah, ini ada gambaran seperti ini. Jadi kalau terinfeksi dengan COVID-19, maka bila mengenai orang yang disbiosis ini bisa terjadi. Nah, bisa terjadi peningkatan antiinflamatori. Mohon izin, Dr. Rafika, 10 menit lagi. 5 menit, Deb. Ya. 5 menit. Boleh. Oke, jadi kita menurunkan T-rex lagi. Oke. Jadi bisa menurunkan T-rex cell dan itu menimbulkan underreactive immune response. Jadi respon imunnya menurun gitu. Kemudian selain dari itu juga bisa menimbulkan peningkatan yang berlebihan, overreaktif dari respon imun. Nah, ini sama-sama tidak seimbang. Jadi underreaktif tidak baik, overreaktif tidak baik. Maka kalau keduanya terjadi, bisa terjadi tingkat keparahan yang lebih tinggi, pneumonia, ARDS ya, acute respiratory distress syndrome dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana kalau ada seseorang yang berpotensi terkena infeksi COVID-19. Ada yang positif COVID sudah jelas dia terinfeksi dan dia ini adalah pasien rentan. Ada yang negatif COVID tetapi dia adalah pasien rentan. Dari kalangan lansia dengan imunitas lemah dengan riwayat komorbid. Harus bagaimana? Apabila kita berikan personalized nutritional intervention secara personal ya, berupa functional food, probiotik, prebiotik, dan simbiotik, kita berikan sebagai suplementasi, baik untuk pengobatan maupun pencegahan, maka ini bisa untuk yang kasus sakit bisa menimbulkan efek penyembuhan lebih cepat dan lebih baik. Dan bagi kasus yang preventif yang belum terkena tapi dia beresiko, maka bisa meningkatkan imunitas dan tidak mudah terkena infeksi. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki dysbiosis? Dengan probiotik atau beneficial microbe supplementation, dengan prebiotik atau nutrition supplementation, dan dengan symbiotic atau beneficial microbe nutrition kombinasi gitu ya. Nah, mari kita lihat di sini tentang rebuilding the gut microbiota system. Jadi pemberian probiotik, prebiotik, dan simbiotik itu dibutuhkan ketiga-tiganya. Dan ini saya mengutip dari guru saya, Prof. Subowo, yang mengatakan tentang bahwa konsumsi probiotik bisa meningkatkan kualitas mikrobiota dan memperkuat imun sistem. Nah, dan ini adalah tentang 12 mekanisme antivirus dari probiotik, bahwa probiotik ini telah ditemukan oleh diteliti oleh Lehtoranta pada tahun 2014, menemukan ada 12 mekanisme yang unik sekali dari probiotik yang bisa memberikan efek sebagai antivirus. Cukup panjang ya, kelihatannya saya singkat saja untuk tidak saya jelaskan. Pokoknya 12 artinya sangat bagus begitu ya sebagai antivirus. Kita lanjutkan saja. Nah, dan di sini ada gambaran bagaimana kalau yang dysbiosis terkena infeksi paru dan bagaimana kalau yang diberikan restorasi perforasi mikrobiota restoration. Jadi kita berikan probiotik sebagai tambahan untuk support bagi kasus-kasus infeksi pada paru, baik di support dari pencernaan maupun topikal pada saluran nafasnya itu sendiri.
Nah, ini adalah gambaran mekanisme probiotik antivirus dalam menghadapi virus di saluran nafas. Ini ada laporan tentang penggunaan probiotik aerosol yang ternyata bermanfaat bagi imunitas mukosa lung gut axis ya. Jadi ternyata ditemukan bahwa ada mikroba yang namanya Lactobacillus itu, dan ternyata Lactobacillus itu adalah mikroba komensal yang ada pada saluran nafas. Dan dengan suplementasi probiotik yang mengandung Lactobacillus ternyata bisa memperkuat bakteri komensal yang ada di saluran nafas. Jadi kalau kita berikan terapi inhalasi menggunakan nebulizer, ini memungkinkan sebetulnya, dan ini baik ya, dan sudah pernah kami lakukan seperti itu, dan itu sangat baik hasilnya. Nah, lalu ada lagi penelitian pada tikus ya untuk intranasal, jadi memberikan pengobatan probiotik topikal intranasal, disemprotkan ke hidung gitu ya, ternyata juga punya manfaat sebagai perlindungan antivirus, bisa mematikan virus dari pneumonia tikus, seperti itu. Nah, ini mekanisme antivirus dalam menghadapi gastroenteritis viral. Dan evidence base of some probiotic strain pada infeksi virus secara signifikan ada tiga manfaat. Meningkatkan kadar interleukinnya, menurunkan virus titernya, kemudian meningkatkan produksi dari antibodi. Dan ada beberapa strain probiotik yang telah dilaporkan dalam konteks pengobatan COVID-19 yang dengan Saccharomyces. Nah, dan ini peran prebiotik dan nutrisi atau herbal terhadap modulasi mikrobiota. Jadi kita perlu memberikan makanan yang baik kepada mikroba di tubuh kita. Kalau mereka hidup di tubuh kita nggak dikasih makanan yang baik, mereka akan memberikan feedback negatif, akan protes gitu ya. Disitulah penyakit timbul. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Mikrobiota ternyata adalah the forgotten organ. Sebetulnya dia adalah organ yang penting sekali. Dikatakan organ sebetulnya bukan organ, tapi kita sebut saja dia sebagai forgotten organ karena tidak ada organnya, tetapi dia bermanfaat seperti halnya organ, bahkan lebih penting gitu ya. Dalam ini kita lihat complex community of microbe estimated content dari 200 triliun sel. Jadi selnya sangat banyak. Lalu ada lebih dari 1.000 diverse microbial species ya. Bahkan yang saya pernah dengar juga mencapai 19 juta seharusnya kalau sehat. 19 juta strain mikroba di tubuh kita. Kemudian setiap satu sel ditemani oleh 10 sel bakteri gitu, dan keberadaan mereka berarti lebih banyak dibandingkan sel tubuh kita sendiri. Bahkan gut microbiome itu 150 kali lebih banyak, lebih besar dibandingkan human genomnya gitu ya. Seperti itu. 100 sampai 1.000 kali lebih banyak DNA-nya dibandingkan DNA kita sendiri. Seperti itu. Dan ada 20.000 fungsi dan membuat sekitar 100 ribuan dari biochemical gitu. Kemudian juga memiliki gens untuk membuat hormon, enzim, dan sebagainya. Mereka yang membuat, mereka yang memproduksi. Nah, lalu kita lihat ternyata ada, ini gambaran tentang salivary microbiome. Microbiome ada di saliva. Mikrobiom ada di hip joint, gitu ya, daerah-daerah yang kita tidak sangka. Mereka itu ada mikrobanya di situ, dan mikroba itu memiliki fungsi-fungsinya masing-masing yang berguna sekali bagi tubuh kita, dan di seluruh tubuh, seperti itu ya. Nah, ada sebuah simple question, ini penting sekali ya. Mungkinkah biodiversity ini diperbaiki secara menyeluruh apabila terjadi ketidakseimbangan atau disbiosis? Mengingat gas mikrobiota kita itu ternyata memiliki diversifikasi yang luas sekali, yang sangat banyak. Bila kita hanya disuplementasikan dengan hal yang sedikit, apakah memungkinkan ya? Jadi bila diperbaiki dengan hanya ordinary nutrition, makanan apa adanya, seadanya, atau symptomatic therapeutic gitu yang tadi ya, hanya sekedar pereda gejala, atau konsep single specific strain saja, apakah memadai untuk bisa memperbaiki ketidakseimbangan dengan kompleksitas multi strain sinergistik yang ada di tubuh kita ini? Nah, mari kita lihat, ini ada penelitian juga ya tentang multiple strain probiotic appear to be the most effective probiotic in the prevention of penyakit necrotizing enterocolitis pada dan kematiannya pada bayi ya, sebuah meta-analisis. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata hasilnya bahwa multiple strain probiotik adalah strategi terapi yang lebih baik gitu dibandingkan dengan yang strain-nya sedikit. Nah, juga ada yang lain ya. Ini in vitro ya, evaluasi in vitro untuk yang single dengan yang multi strain probiotik itu seperti apa gitu perbedaannya. Ternyata penggunaan probiotik yang komunitas atau multiple strain memiliki broad spectrum yang lebih luas untuk mendukung perbaikan ya, untuk mendukung penyakit-penyakit dan juga untuk disbiosis. Nah, ini ringkasannya tadi ya, suplementasi probiotik pada infeksi virus bisa meningkatkan interleukin dan mesin titer virus dan meningkatkan imunoglobulin. Dan mutasi virus ternyata sangat banyak sekarang terjadinya untuk COVID. Maka sulit menentukan obat yang tepat. Maka suplementasi probiotik menjadi recommended untuk mendukung imunitas tubuh. Melengkapi adjuvant internasional, khususnya bagi nakes di garda terdepan.
Nah, ini ringkasan berikutnya, bahwa Lactobacillus adalah bakteri komensal di saluran nafas, dan ini menjadi pertimbangan terapi inhalasi untuk efek lokal. Kemudian, prebiotik dan probiotik akan meningkatkan imun, maka ini penting untuk treatment dan profilaksis. Lalu, gut-lung axis, ini akan mendukung perbaikan disbiosis pada saluran cerna dan penting untuk infeksi paru. Dan ini menjadi perlindungan nakes di garda terdepan. Jadi, teman-teman nakes, gunakanlah probiotik untuk melindungi tubuh kita lebih baik gitu ya di garda terdepan, karena ini yang paling baik gitu, yang paling kuat. Maksudnya secara imunitas ini akan sangat mendukung sekali begitu. Tetapi tentu saja harus dikombinasi dengan yang lain. Maka ini kita sebut sebagai terapi adjuvan. Jadi tidak hanya sendirian gitu ya, harus ada nutrisinya gitu, harus ada penguat-penguat yang lain. Dan apabila sudah sakit harus dikombinasi dengan apa yang memang menjadi treatment yang sudah berjalan selama ini di rumah sakit. Nah, jadi dan probiotik komunitas atau multiple strain probiotik itu lebih utama untuk dipilih sebagai solusi yang lebih baik. Saya membuatkan juga grup edukasi, ada yang sudah berjalan, apabila berminat untuk belajar lebih lanjut, boleh gitu ya, ini adalah email saya, silakan difoto, ini adalah linknya kalau misalnya berminat untuk bergabung, bagi yang belum ya, kalau yang sudah tidak apa-apa, tapi kalau yang belum pernah pengen tahu lanjut, karena tidak mungkin saya menjelaskan banyak dalam waktu singkat, apalagi waktunya sudah akan habis. Jadi silakan ini difoto, ya foto dan klik ini nanti ya, untuk kemudian bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan edukasi lebih lanjut. Baik, sudah cukup ya? Terima kasih Dr. Raftika.